Rekaman pertempuran di desa Ryaznoye dan Zaplesye di wilayah Sumy, Ukraina terjadi pada hari Selasa lalu. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa kedua kota tersebut telah direbut oleh pasukannya. Video tersebut memperlihatkan serangan drone terhadap bangunan, kendaraan, dan formasi pasukan. Menurut pihak Rusia, unit-unit dari kelompok pasukan utara terus melanjutkan operasi ofensif di beberapa arah, membentuk zona penyangga keamanan di wilayah Sumy dan Kharkov. Tanggal dan lokasi rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Di tengah gencatan senjata, Israel membombardir kota Gaza bagian barat. Serangan yang dilakukan di malam Idul Adha tersebut menewaskan 9 warga Gaza. Warga Gaza berlarian dan mencoba menyelamatkan diri setelah sejumlah ledakan menghantam apartemen dan perumahan di Al-Rimal bagian barat kota Gaza. Serangan ini terjadi saat warga Gaza bersiap merayakan Idul Adha yang jatuh pada keesokan harinya. Israel beralasan serangan ini menargetkan komandan baru Hamas, Muhammad Odeh. Israel juga menyerang rumah hingga toko-toko di kawasan Al-Rimal. Banyak warga yang sedang berbelanja baju baru, makanan hingga persiapan kurban untuk Idul Adha kaget atas serangan ini. Kepanikan massal pun terjadi di Gaza bagian barat. Serangan ini menghancurkan area komersial padat di kota Al-Rimal. Berdasarkan data dari Gaza Civil Defense, serangan Israel menewaskan setidaknya 9 warga. Sementara korban luka mencapai lebih dari 20 orang. Pemirsa, Israel kembali menyerang wilayah Al-Maghazi Gaza bagian tengah. 5 orang tewas termasuk anak-anak. Seorang ayah warga Al-Maghazi jalur Gaza Tengah ini tak kuasa menahan tangis. Ia tak berhenti meraung hingga harus tenangkan keluarganya.
Bagaimana tidak, anaknya tewas akibat serangan udara yang dilakukan pasukan Zionis Israel. Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dan tertimbun puing-puing bangunan. Selasa siang waktu setempat, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah jalur Gaza. Serangan paling parah menghantam area Al-Maghazi. Dalam satu kali serangan, 5 orang tewas seketika, salah satunya anak-anak. Sementara puluhan lainnya terluka parah. Sejak Oktober 2025, gencatan senjata telah berlangsung di jalur Gaza. Namun selama itu pula, Israel kerap menyerang wilayah Gaza. Pemirsa, seorang warga Palestina dibebaskan setelah 2 tahun menjadi tahanan Israel. Sementara itu, sekitar 9.600 warga Palestina lainnya masih ditahan Israel, termasuk wanita dan anak-anak. Abdullah Afid Zakarneh tak kuasa menahan tangis saat bertemu keluarganya. Setelah 2 tahun ditahan Israel, warga Palestina ini akhirnya bisa menghirup udara bebas. Bersama ribuan warga Palestina lainnya, Abdullah ditahan secara ilegal oleh Israel. Saat dibebaskan, Abdullah nampak lebih kurus dan kelelahan. Selain itu, ia juga memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya, termasuk di bagian mata. Abdullah mengaku tak menyangka bisa kembali bertemu keluarganya. Pasalnya, banyak tahanan yang belum bebas setelah ditahan Israel. Pemerintah Palestina menyebut lebih dari 9.600 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, termasuk 90 wanita dan 350 anak-anak. Pemirsa, Menteri Ekstremis Israel Yitzhak Wasserlauf memicu kontroversi dengan mengutip teks keagamaan yang menganjurkan kekerasan terhadap bayi. Perintah tersebut disampaikan melalui sebuah panggilan telepon dengan para tentara militer Israel sebelum mereka menyerang Gaza. חבורת לוחמים מדהימה, הולכת להיכנס פה בשיא הכוח. אני צריך 30 שניות של ציונות. יש לך על השעון, אני פותח השעון, 30 שניות. שר בהפתעה זה נקרא. אין בעיה, שומעים אותי? שומעים. לוחמים יקרים וגיבורים. לא רק עיני עם ישראל נשואות אליכם, אלא עיניהם של דורות על גבי דורות, שהוכו והושפלו, נרמסו ונהרגו, מבלי היכולת שלהם להגן על עצמם. הם קיוו וחלמו שיום אחד יקום עם מעפר, יאחוז בנשקו ויכה באויביו. אשרי שיוחז ונפץ אותו ללייך אל הסלע, אמר משורר תהילים, ואתם זוכים, אשריכם. הנשק שאתם אוחזים בו הוא החרב ההיסטורית שערפה את ראשו של גוליית הרשע שהגיע לחרף את מערכות ישראל. האומץ והתושייה שלכם תיכתב בפרק תולדות עמנו ולזיכרון עולם. Pemirsa, seorang pengunjuk rasa mengecam politikus Kanada Chrystia Freeland karena diduga terlibat dalam serangan di Gaza. Kecaman tersebut dilontarkan saat Freeland hadiri sebuah acara di Toronto, Kanada. Politikus Kanada Chrystia Freeland mendapatkan kecaman dari seorang pengunjuk rasa di sebuah acara di Toronto, Kanada. Pengunjuk rasa tersebut mengkritik dukungan Kanada terhadap Israel, terutama dugaan keterlibatan Freeland terkait serangan di Gaza, Palestina. Ia memaki politikus Kanada tersebut secara langsung saat dirinya sedang duduk di atas panggung. Thousands murdered because of you. Thousands murdered because of you. How many children have you orphaned? You monster. You Zionist Nazi. And I see you up there, Jesse. You're disgusting. You're disgusting. You're a monster. What do you have to say for yourself? Aktivis laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut akhirnya dipaksa petugas untuk keluar dari ruangan.
Pemirsa, aksi pengunjuk rasa pro-Palestina mengibarkan kain sepanjang 25 meter yang menampilkan nama korban anak Palestina yang dibunuh Zionis Israel di Naples, Italia. Sejak perang pecah pada 8 Oktober 2023 di Gaza, Palestina, Israel membunuh 18.457 anak Palestina. Aksi dilakukan sebagai solidaritas untuk rakyat Palestina yang saat ini masih dibombardir oleh Zionis Israel. Israel telah melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan Hamas karena terus melakukan serangan yang menimbulkan korban jiwa. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang mendesak kedua pihak untuk mengakhiri perang. 美伊实现停火，探索通过谈判解决问题，受到地区国家和国际社会的欢迎。中方始终认为，对话谈判才是正道，武力解决没有出路。对话的大门既然打开，就不应当再次关上，应当稳住局势的缓和势头，坚持政治解决的大方向，通过对话协商达成兼顾各方关切的解决方案，尽快重开航道，回应国际社会的呼声，共同维护全球产供链的稳定畅通，尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势